Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Selalu senang untuk bisa kembali di Batam, dan kalau saya di Batam saya selalu menganggap ini adalah gereja rumah saya. Setiap kali saya datang ke Batam, saya mengucapkan syukur untuk Bapak Pendeta Hani dan juga Pastor Steven yang selalu mengundang saya dan selalu menerima saya dengan baik. Saya bersama dengan istri datang kemarin. Hari ini saya akan melayani di 4 kebaktian, dan juga ada salam dari gembala sidang kami di JPCC, dari Pastor Jose Carol dan juga dari Pastor Jeffrey Rahmat. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanan saudara, katakan, kamu cakep sekali hari ini. Langsung semuanya senyum. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Thank you adik-adik semua. Berikan tepuk tangan dong buat mereka semuanya. Semuanya yang melayani, yang ada di atas mimbar maupun di belakang. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya hari ini dalam beberapa waktu ke depan membagikan suatu firman Tuhan yang saya tahu ini adalah sebuah firman Tuhan yang sangat amat sederhana. Seringkali saya melihat bahwa kita sebagai gereja dan jemaat, kita selalu mencari pewahyuan yang baru, kita selalu mencari insight yang baru dari firman Tuhan dan dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang saya perhatikan adalah seringkali kita malah melupakan hal-hal dasar yang sebenarnya sangat sederhana, yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Untuk itu kalau dalam beberapa menit ke depan saudara menganggap bahwa apa yang saya bagikan itu terlalu sederhana, memang itu sengaja. Karena buat saya kadang-kadang it's the simple truth. Kebenaran yang sederhana itu yang sering kali kita terlewatkan dan sering kita lupa. Izinkan saya membacakan dari kitab Matius 16. Saya yakin kalau saudara sudah bergereja cukup lama, pasti saudara pernah mendengar ayat ini. Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan Yesus mengatakan begini. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Siapa di sini murid-murid Tuhan Yesus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan turunkan yang di atas dan di bawah. Yakin? Jangan turunkan. Yang kalau nggak yakin langsung enggak, saya nggak yakin pastor. Yang yakin dirinya adalah murid Kristus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke. Artinya firman Tuhan ini adalah untuk saudara dan saya. Lalu Yesus berkata kepada saudara dan saya murid-muridnya, setiap orang yang mau, semuanya katakan mau. Setiap orang yang mau mengikut aku, dalam bahasa aslinya adalah those who want to come after me. Siapa yang mau mengejar, mengikuti aku. Artinya begini, siapa yang mau menjadikan aku guru dan mau menjadi muridnya. Yesus berkata, yang mau, ia harus. Semuanya katakan harus. Harus artinya ya harus. Gak ada opsi lain. Bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengejar hadiratku, setiap orang yang mau menjadi muridku dan menjadikan Yesus guru, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Nah, kalau saudara perhatikan di sini N-nya huruf kecil. Banyak orang Kristen menganggap bahwa kita harus memikul salib Yesus. No. Kita harus memikul salib diri kita sendiri. Saya punya salib, saudara punya salib. Dan Tuhan berkata, yang mau menjadi pengikut Kristus, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan terus mengikut aku. Bapak hamba berdoa, hari ini Engkau ingatkan kami kembali. Api kami mula-mula ya Tuhan menjadi pengikut-Mu, agar kami bisa menjadi pengikut. Bukan sekedar penggemar atau pengagum Engkau Tuhan. Bukan sekedar menjadi pencermat akan apa yang Engkau ajarkan, tetapi kami menjadi pengikut, kami meneladani, kami mencontohi, kami memperagakan apa yang Engkau sudah ajarkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berbicaralah kepada setiap kami dalam pesan-Mu, firman-Mu yang sederhana dan singkat ini. Di dalam nama Yesus Kristus
Tuhan dan semuanya yang percaya di GBI Tapka di Batam katakan amin. Amin. Now I know some of you akan berkata begini. Saudara akan berkata, pastor, saya ini sudah orang Kristen. Bahkan sejak lahir pun saya Kristen. Di KTP saya tulisnya Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya saya sudah mengikuti Yesus. Sebentar dulu. Karena ada sebuah perbedaan antara percaya siapa Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus dengan yang namanya mengikut Yesus. Percaya kepada Tuhan, menerima anugerah daripada Tuhan itu sesuatu hadiah dari Tuhan bagi kita secara cuma-cuma. Tidak ada harga yang harus kita bayar. Tugas kita hanya menerima bahwa Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya, bahwa Dia rela mati buat saudara supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus berkata begini, untuk mengikut aku itu enggak gratis. Ada syaratnya, ada harganya. Untuk menerima Tuhan Yesus dan percaya, untuk saudara datang ke gereja menjadi Kristen yang saudara bilang, oh status saya Kristen, itu memang kita enggak ada syaratnya. Saudara hanya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk benar-benar menjadi pengikut Yesus, dengarkan saya baik-baik. There is a cost that we have to pay. Dan harganya adalah 3 hal yang tadi. Oh langsung lemah semuanya. Ya harus. Sekali lagi saya mau bertanya, siapa di sini murid Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Tak benar. Benar. Karena 3 hal ini sesuatu yang harus kelihatan oleh dunia. Terkadang saya berpikir melihat kehidupan begitu banyak pengikut Kristus yang menyebut dirinya orang Kristen. Saya melihat kehidupan mereka yang jujur. Tidak ada bedanya dengan teman-teman yang ada di luar sana di dalam dunia. Membuat saya berpikir apakah benar-benar kita ini pengikut Yesus atau kita hanya sekedar pengagum Yesus saja. Atau kita cuma sekedar menjadi pencermat Yesus dari jauh. See, the thing is adalah ini, kita hidup di zaman di mana kata follow, mengikut, itu sudah tidak mempunyai makna yang sama seperti waktu Yesus berkata, ikutlah aku. Di zaman sekarang, di dalam sosial media saudara, kita saling memfollow orang yang ada di sekeliling kita, betul? Saudara follow influencer, saudara follow selebriti, saudara follow orang-orang yang saudara kagumi. Pertanyaan saya, kita sebagai pengikut Kristus, apakah Yesus cuman sekedar salah satu figur yang kita kagumi dan kita follow dalam kehidupan kita? Atau benar-benar Dia menjadi guru dan saya menjadi murid? Ini yang dalam gereja disebut pemuritan. Namun sayangnya dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, gereja menjadikan pemuritan sebagai sekedar sebuah program dalam gereja. Tetapi kalau Yesus berkata, come and follow me, itu adalah panggilan terutama bagi setiap orang percaya. Panggilan terutama kita adalah mengikut Yesus. Mungkin bisa dikeluarkan. Panggilan terutama saudara dan saya bukanlah pelayanan di atas mimbar, bukanlah untuk bekerja menjadi seorang pekerja, menjadi volunteer. Panggilan terutama saudara bukan menjadi seorang pemimpin pujian, seorang pengkhotbah, seorang pendeta. Panggilan terutama dan paling pertama adalah Yesus berkata begini, come and follow me. Ada begitu banyak anak-anak muda berkata kepada saya, pastor doakan saya karena panggilan saya adalah menjadi seorang penyanyi rohani. Saya berkata no. Mikrofon tidak bisa memanggil dirimu. Ada banyak anak-anak muda berkata, pastor doakan saya, panggilan saya menjadi seorang misionaris di pedalaman di Papua. Saya bilang no, Papua tidak bisa memanggil saudara. Yang hanya bisa memanggil saudara, mikrofon gak punya suara, Papua gak punya suara. Hanya ada satu pribadi yang punya suara. Dan Yesus berkata begini, mari, come on church, help me out. Mari, ikutlah aku. Dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Mari ikut.
Itu sebabnya kalau orang bertanya, apa sih panggilan hidup saya? Ikut Yesus. Hah? Ikut Yesus maksudnya? Terus ngapain, pastor? Nah, ngapainnya? Itulah yang harus kita terus kejar, hadiratnya Tuhan. Supaya apa? Ngikut Tuhan Yesus untuk melakukan apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara, dalam setiap musim kehidupan kita. Apa saja. Itu yang namanya menjadi pengikut Yesus. Di zaman sekarang, murid sama guru, kita cuma taunya, oh kalau murid sama guru itu kita datang ke sebuah sekolah, datang pagi, kita mendengarkan guru, tetapi habis itu kita pulang ke rumah kita masing-masing. Pada zamannya Yesus dalam begitu banyak budaya tentang mengikut sebagai guru dan seorang apprentice atau disciples, seringkali yang kita lihat dalam konteks tersebut, bahkan murid-muridnya tinggal bersama dengan gurunya, betul? Mereka ngikut, mereka ngekor, mereka melihat teladan daripada sang guru dan mereka mencontohi dan memperagakan semua yang diajarkan oleh guru. Itu yang Yesus maksud dengan mari ikutlah aku. Yesus gak bilang mari datanglah ke gereja setiap hari Minggu. Yesus gak bilang mari layanilah dalam semua fungsi dan tugas apapun yang saudara bisa lakukan di gereja. No, Yesus cuma bilangnya begini, mari ikutlah aku. Dan Yesus berkata begini, if you want to be my followers, kalau engkau mau mengikut aku menjadi murid, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ikut, ngekor. Bukan pilihan, bukan kita pilih. Oh aku cuma ngikut aja, nyangkal diri sama mikul salib, gak usah lah. Itu biar Pastor Steven aja. Oh aku cuma mikul salib aja, kalau nyangkal diri gak apa-apa lah. Aku masih suka obsesi dengan diri sendiri. Gak bisa, tiga-tiganya harus kelihatan. Waktu Om masih muda, zaman saya masih jauh lebih muda, saya suka dengan film kungfu. Ada yang suka film kungfu gak di sini? Gak ada yang suka film kungfu? Ini Batam loh. Saudara pernah nonton film kungfu nggak? Zaman dulu gitu kan, yang film silat berseri gitu kan. Biasanya tuh pasti ceritanya tuh nggak jauh dari seorang murid ingin berguru kepada sang sifu, ya kan? Belajar kungfu, belajar jurus daripada sang master. Biasanya setelah sang murid belajar dari sang guru yang hebat tersebut, semua ilmunya sudah diturunkan. Biasanya dalam film-film tersebut ada adegan di mana dia, sang murid berantem dengan sang musuhnya, mungkin musuh daripada sang guru. Dan biasanya ada adegan yang kayak gini, waktu dia mengeluarkan jurus pamungkas, musuhnya melihat begini dan berkata begini, bukankah itu jurus tapak pembelah hutan dari Master Sincung yang ada dari perguruan Kaipang? Apakah engkau muridnya? Biasanya kan ada adegan kayak gitu kan? Betul kan? Bener dong, hello, shalom. Ya kan? Artinya begini, saya tulisnya begini. Seorang, apa yang diperagakan atau dicontohkan oleh sang murid akan menunjukkan pengajaran daripada sang guru. Sekali lagi, apa yang diperagakan dan dilakukan oleh sang murid akan sangat menentukan apa yang diajarkan oleh sang guru. Betul kan? Mereka kan bisa bilang begini, saya tahu jurus itu. Apakah kamu murid dari? Siapa murid Yesus di sini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang benar. Apakah dunia bisa melihat jurus-jurus dari guru kita Yesus Kristus diperagakan melalui kehidupan saudara atau tidak? Sesederhana itu. Karena jika tidak, jika kita podo wae dengan dunia, jika kita semua kelakuan, habit kita semua, apa yang kita kerjakan gak ada bedanya dengan kerajaan dunia, apakah kita bisa menyebut diri kita murid Kristus atau tidak? Jujur ini, selama saya 35 tahun saya mengikuti Tuhan Yesus, akhir-akhir ini menjadi kegusaran saya, menjadi gemesnya saya melihat gereja dan melihat kita yang menyebut diri kita orang Kristen. Ngomongnya,
Ku terhubung dong. Aduh bagus banget lagunya pastor. Tapi bener gak? Hidupmu benar-benar terhubung gak dengan Tuhan? Ku ingin lebih mengenal pribadimu. Bener gak? Aduh pastor, lagu pastor suka bangun. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Yang bener. Bukannya kamu ingin lebih mengenal aktor K-drama atau yang lain sebagainya. Semua figur dan influencer yang ada. Bener gak kita mau mengikuti Yesus? Matius 16 tadi mengatakan, ayat 24, keluarkan lagi ayatnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang. Di sini saya melihat ada ribuan orang. Ratusan teman-teman yang hadir di sini. Setiap dari saudara dan saya yang mau, semuanya katakan mau. Kalau kita mau ikut Yesus, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. 3 hal tersebut, itu jurus pamungkasnya Yesus. Yang akan menunjukkan apakah kita benar-benar murid dari Shifu Yesus atau tidak. Dan kalau itu nggak kelihatan oleh dunia, menyangkal diri dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kata menyangkal diri adalah begini, ia harus melupakan kepentingannya sendiri. Melupakan kepentingannya sendiri. Kita hidup di zaman di mana it's all about me. Terobsesi dengan diri sendiri, semuanya tentang gue, aku, tempat dudukku di gereja diduduki oleh orang. Kenapa? Marah sama Asher. Kenapa AC-nya hari ini agak sedikit tidak nyaman? Kenapa lagunya, saya gak suka sama pemimpin pujiannya, lompat-lompatnya terlalu tinggi. Seakan-akan semua ini adalah untuk Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus melupakan kepentinganmu sendiri. Menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupanmu. Menjadikan kehendaknya menjadi kehendakmu. Melepaskan kendali bahwa hidupku bukanlah milikku lagi. Nyanyinya gampang. Oh iya, dari kecil nyanyi, aku harus berkurang, Yesus harus bertambah. Benar. Tapi inilah contoh, inilah bukti, inilah ilmu yang harus kita tunjukkan kemana kita mau pergi. Saya tulisnya begini, pusat kehidupan kita bukanlah diri kita sendiri, tetapi Tuhan. Poros, the center of your life is always Jesus. Artinya dalam pernikahan saudara ada Yesus dalamnya. Dalam bisnis saudara ada Yesus dalamnya. Dalam online store saudara ada Yesus di dalamnya. Dalam persahabatan saudara, dalam waktu saudara ngopi sama teman-teman, dalam saudara melakukan apa saja ada Yesus di dalamnya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua ayat yang saya bacakan ini semua sudah menjadi ayat hafalan kita sejak dulu. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen sejak lama. Masalahnya bukan kita mengingat ayat ini, tetapi apakah kita melakukannya atau tidak. Dalam kehidupan saya, ini yang selalu saya katakan kepada diri saya sendiri. Untuk selalu membuat Sydney Mohede terus berkurang. Dan Yesus semakin bertambah dalam pernikahan saya dengan istri saya. Dalam saya berkeluarga dan mendidik anak-anak saya. Sehingga apapun yang saya kerjakan bukan melalui kehendakku, tetapi supaya kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. In a world obsessed with self. Apalagi di zaman sekarang ini. Saya melihat bahwa dunia tambah ngaco, Bapak dan Ibu sekalian. Karena dunia selalu lebih fokusnya kepada diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Orientasi diri sendiri. Yang penting, kebenaranmu. Gak apa-apa, kamu pikir kamu kelinci, silahkan. Kamu kelinci aja, it's okay. Kalau kamu menjadi A, kamu menjadi C, silahkan.
In a world obsessed with self, Yesus mengajarkan begini, kalau engkau mau menjadi muridku, sangkal dirimu. Susah. Tetapi itu adalah ilmu yang harus kita pelajari. Dan tidak ada yang amin di tempat ini. Yang benar. Yang kedua, Yesus berkata, memikul salib. Engkau harus memikul salib. Artinya engkau harus siap menghadapi semua kesulitan dan tantangan dan penderitaan demi iman keyakinan kita. Karena yang namanya penderitaan dan masalah dan tantangan itu seharusnya makanan kita sehari-hari. Siapa di sini, saya boleh tanya, di atas maupun yang di bawah. Siapa di sini ada bapak dan ibu sekalian yang tidak mempunyai masalah sama sekali? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang tidak punya masalah sama sekali dalam hidupmu, maju ke depan dan doakan kami semua. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya masalah, penderitaan, dan tantangan. Semuanya setuju? Tetapi kenapa begitu banyak dari kita, setiap kali kita mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah tantangan dan pencobaan, kenapa kita marah, kenapa kita malah pahit kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang counseling sama saya berkata, aku kecewa sama Tuhan karena doaku tidak terjawab. Aku kecewa sama Tuhan karena aku yang sakit ini tidak disembuhkan dan lain sebagainya. Hey, tugas kita, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus apa? Bahkan begini, ini memikul salib saya sendiri. Artinya penderitaan, pencobaan, journey saya sendiri bersama dengan Tuhan. Meskipun saya sangat mencintai istri saya nggak bisa memikul salibnya dia. Meskipun saya mencintai anak-anak saya tiga-tiganya, saya tidak bisa memikul salib mereka. Setiap dari kita, Tuhan Yesus katakan, pikul salibmu. Karena dalam kita melewati semua pencobaan, tantangan dan rintangan ini, kita belajar untuk bisa lebih mengenal Dia. Belajar untuk siapa Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik dalam segala hal. Dia adalah Tuhan yang selalu memegang kendali. Karena yang namanya kesulitan dan kesukaran itu sudah dijanjikan oleh Alkitab. 2 Timotius pasal yang ketiga mengatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada amin? Amin. Memang harus kita aminkan. Ada begitu banyak orang Kristen yang selalu mencarinya kenyamanan dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap kali mereka terbentur dengan masalah apapun, mereka marah, mereka kecewa. Mereka hatinya menjadi keras kepada Tuhan karena mereka melihat, ikut Tuhan kok hidupku tambah susah. Lah, firman Tuhan udah bilang, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak akan mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Mereka tidak dapat mengekang diri. Mereka menjadi garang. Sudah tahu garang, pemarah, suka ngamuk. Mereka tidak suka yang baik. Mereka suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, perhatikan ayat ini. Secara lahiriah. Artinya begini, dari luarnya. Kalau saudara membaca ini pasti saudara berpikir, wah ini kok kondisi dunia di luar sana. Firman Tuhan mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Loh, artinya mereka ada dalam sini dong. Betul kan? Artinya mereka juga datang bergereja. Mereka datang beribadah, mereka menyembah Tuhan. Dari luar kelihatannya mereka menyembah Tuhan, tetapi ternyata mereka sama dengan dunia. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nyanya huruf kecil, kekuatan diri sendiri yang ada dalam dia yang Tuhan sudah percayakan. Jauhilah mereka itu. Kekristenan yang tidak dewasa, yang selalu mencari ketidaknyamanan, itu sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa bersama dengan Tuhan Yesus, yang selalu berdamai dengan ketidaknyamanan dan penderitaan.
Orang-orang yang masih bayi secara rohani itu selalu meragukan karakter Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bahkan meninggalkan iman kepercayaan mereka saat ada penderitaan atau ada masalah. Dibandingkan dengan orang-orang yang hidupnya percaya, mengenal Tuhan bahwa Tuhan baik dalam segala kondisi dan dalam segala musim. Orang-orang bayi-bayi rohani yang selalu harus dijaga hatinya. Oh, pastor gak pernah mikirin kehidupanku. Aku gak pernah ditelepon oleh gembalaku. Aku gak pernah diperhatikan oleh leaders-leadersku. Tapi orang yang sudah dewasa secara rohani, mereka akan selalu bisa menjaga ekspektasi mereka terhadap orang-orang dan situasi di sekelilingnya. Orang-orang yang masih bayi rohani itu selalu fokusnya self, me, aku. Aku yang harus dilayani. Lagunya harus sesuai dengan apa yang aku mau. Gereja supaya aku yang diangkat dan happy dan suka dan senang dan bahagia dan nyaman. Tapi orang yang dewasa rohaninya fokusnya bukan kepada diri sendiri. Tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Tapi selalu mementingkan orang lain. Dan selalu mementingkan apa maunya Tuhan. Semuanya hening sekali hari ini. Semuanya hening sekali hari ini. Matius 20 mengatakan begini. Kalian harus mengikuti apa? Teladanku. Karena biarpun aku sang anak Adam, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kita ngomong melayani ini bukan ministry yang saudara lihat. Oh, harus jadi dancer, harus jadi pemain bass, pemain drum, bukan itu. Melayani dalam arti hidup kita ini untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Bahwa saya ngopi dengan istri saya, itu pelayanan saya untuk istri saya. Saya bersahabat dengan Pastor Steven, itu pelayanan saya dalam kehidupannya dia. Melayani. Tapi Yesus gak berhenti dalam pelayanan. Yesus berkata begini, dan memberikan hidup. Saya mau saudara ingat kata-kata ini, memberikan hidupku sebagai korban untuk menebus banyak orang dari dosa-dosa mereka. Memberikan hidup kita untuk menjadi berguna bagi Tuhan, bagi kerajaannya, bagi rumahnya. Tapi saya melihat ada begitu banyak pengikut Kristus yang menyebut dirinya Kristen, yang dalam penderitaannya mereka malah komplain, ngedumel kepada Tuhan, marah sama Tuhan. Saudara tahu gak bahwa penderitaan kita outcome-nya tuh cuma dua. Yang satu, saudara menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, hati saudara akan menjadi keras. Cuman itu. Pilihannya cuma dua. Setiap kali kita melewati segala macam pencobaan, trials, penderitaan, masalah dalam hidup kita, outcome-nya cuma dua. Saudara menjadi lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Atau saudara mengeraskan hati saudara dan menjadi pahit. Pilihannya dari tangan saudara. Karena ketika kita mengizinkan penderitaan dan kesulitan ada dalam hidup kita, dalam konteks apapun, semua penderitaan tersebut ada untuk mengubah saudara dan saya untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus Yesus. Tujuannya itu supaya saya menjadi lebih seperti Yesus. Enggak. Bukan untuk membuat kita menjadi pahit, tetapi kita terus belajar untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Di gereja kami di JPCC, saya punya julukan The Surrender Man. Karena memang dari dulu puluhan tahun ini yang saya pelajari tentang mengikut Yesus. Bahwa sebenarnya kekristenan itu sangat amat sederhana. Tugas saya cuma ngikut dan berserah dan tunduk dan taat kepada Tuhan. Sederhana tapi sulit untuk dikerjakan. Ketahuilah bahwa semua penderitaan dan salib yang harus kita pikul itu mempunyai tujuan dari Tuhan. Semuanya itu ada tujuannya. Semua itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk kebaikan saudara dan saya. Bukan karena beban tersebut itu berasal daripada Tuhan, tetapi dalam hikmat dan kepemimpinan Tuhan yang agung, tidak ada yang sia-sia buat dia.
Mungkin saudara sudah mendengar berkali-kali saya katakan bahwa saya selama 7 tahun terakhir ini masuk ke tahun ke-8 menderita sebuah penyakit yang membuat pendengaran saya setiap tahun menurun dan bahkan sudah sangat tuli yang sebelah kiri. Saya hanya bisa memakai yang kanan dan dalam bermusik itu sangat sulit buat saya. Setiap kali saya harus memimpin pujian dalam worship night atau konser pujian, sangat sulit buat saya karena saya hanya bisa memakai satu telinga sekarang. Tetapi dengarkan saya baik-baik, saudara boleh bertanya sama istri saya, boleh bertanya sama anak-anak saya, boleh bertanya sama orang-orang terdekat dalam kehidupan saya. Tidak pernah sekalipun saya pahit kepada Tuhan, tidak pernah sekalipun saya kecewa sama Tuhan. Karena saya mengerti dalam semua penderitaan yang sedang saya alami ini yang memang belum ada jawaban, belum ada mujizatnya. Bukan berarti Tuhan jahat, tapi dalam kedaulatannya Tuhan punya rencana di balik ini semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun itu. Pikul salib. Pikul salib. Sehingga dunia tercengang melihat hidup lu lagi banyak masalah. Tapi kok lu masih tetap bisa mengucap syukur, tersenyum. Dan engkau masih malah melayani. Engkau masih malah mempunyai generosity untuk hidup dan lain sebagainya. Dunia akan tercengang. Pada saat itulah musuh akan berkata, bukankah itu jurus daripada itu yang terjadi. Dunia gak akan tercengang dengan saudara bernyanyi lagu daripada Sydney Mohede. Dunia gak akan tercengang kalau kita hafal lagu-lagu rohani. Dunia gak akan tercengang kalau saudara mengangkat tangan sekedar di hari Minggu saja. Tapi dunia akan tercengang kalau mereka melihat engkau menyangkal diri dan engkau memikul salib. Are we okay? Saya tulis di sini, memikul salib adalah ekspresi penundukan diri kita kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa dia adalah Raja, dia adalah Tuhan. Dan memikul salib adalah penentangan kita. Kita menentang kepada ketuhanan dunia. Dunia yang selalu berkata, gak perlu Tuhan, gak butuh, kamu aja. Yang penting kamu bahagia, yang penting kamu yang happy-happy aja. The pursuit of your happiness. No. Dunia selalu berkata, oh gak usah ikut Tuhan, follow your heart. Shalom teman-teman yang di TikTok. Ikuti hatimu. No! Follow God with all of your heart. Ikuti Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang benar. Bedanya tipis, but it makes so much difference in our lives. Dengan kita menaruhkan, surrender our heart dan kita berkata, bukan kehendakku lagi Tuhan Yesus, namun kehendak-Mu yang terjadi. I know this is hard. Dan yang ketiga, Yesus berkata begini, siapapun yang mau come after me, siapapun yang mau menjadikan aku guru dan mereka mau menjadi murid, ia harus mengikut aku. Dalam bahasa aslinya dikatakan continually follow dalam bahasa aslinya. Mengikut terus menerus, bukan cuma keputusan sekali dalam kehidupan. Begitu banyak orang berkata, oh ya, aku sudah putuskan untuk mengikut Yesus 30 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu aku memutuskan untuk mengikut Yesus. Saya katakan salah. Kamu harus memutuskan untuk mengikut Yesus setiap hari dalam kehidupanmu. I have decided to follow Jesus. Aku memutuskan. It's a decision. It's a choice. Ini sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu dalam hidup ini adalah sebuah pilihan. Segala sesuatu, apa yang saudara tidak ubah itu adalah pilihan. Saudara tahu hari-hari ini bahwa ada hal-hal yang menjadi habit saudara, menjadi perilaku saudara, menjadi tabiat teman-teman yang saudara tahu tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi saudara tidak mau ubah. Dengarkan saya baik-baik, itu pilihan saudara. Tapi saya dalam hidup ini, saya memutuskan, I have decided to follow Jesus. Ngekor, ngikut, mata saya ngelihat Yesus aja. Di zaman sekarang kita hidup dengan Google Map, ada GPS.
Sehingga kalau kita harus pergi ke sebuah tempat, kita udah tahu harus kemana. Zaman Om dulu belum ada yang namanya Google Map. Yang kita lakukan biasanya apa? Konvoy. Saudara pernah lakukan itu? Konvoy-konvoyan? Kalau ada teman yang tahu, mari kita pergi ke puncak. Aku nggak tahu jalannya. Udah, kita konvoy aja. Semuanya ngikut ya. Semuanya buntut ya. Ada yang pernah lakukan itu? Ketahuan umurnya. Kalian enak sekarang nggak perlu lakukan itu. Tapi pada zaman itu, saya ingat banget ada suatu waktu di mana saya lagi bepergian bersama dengan gembala kami, Pastor Jeffrey, dan dia berkata, kita mau ke kota ini, ngikut ya. Karena kita nyetir, semuanya ada beberapa mobil, ikut ya, jangan sampai lengah. Nah, saya ingat banget, saya nyetir di belakang dia, di belakang beliau, udah mulai agak jauh ketinggalan. Anak-anak saya, istri saya bilang, ada yang lucu tuh sebelah kiri, lihat di pemandangan itu. Saya bilang, jangan ganggu saya, jangan ganggu. Saya mau konsen, saya mau ngelihat mobilnya ada di mana. Betul kan? Karena kalau dia belok dan saya nggak ngelihat, kalau saya lengah aja sedikit, mana dia mobilnya, aduh. Saudara pernah alami itu? Itu yang Yesus maksud. Come, follow me. Dan dunia akan terus mencoba untuk distract mata kita, untuk supaya kita tidak mengikuti Tuhan Yesus. Itu tugasnya iblis. Tugasnya iblis adalah kita nggak ngikut Tuhan. Dan here's the secret, ini rahasianya. Iblis tidak peduli saudara mau ikut siapa, selama yang saudara ikut bukan Tuhan Yesus. Tapi saat saya nyetir, mata saya cuma tertuju kepada mobil di depan saya. Karena kalau dia belok, saya belok. Karena dia belok kanan, saya belok kanan. Karena dia berhenti, saya berhenti. Itu yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Sehingga semua distraction, semua, bahkan begini, saya nggak sempet ngelihat apapun yang lain karena mataku tertuju padamu. Itu. Kita nggak dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk sekedar mengagumi dia dari jauh, untuk ngikut dari jauh. Tetapi Yesus berkata begini, come, follow me. Karena dia mau kita ngikut dengan up close and personal. Dia mau mempunyai hubungan yang erat dan intim bersama dengan kita. Kita dipanggil oleh Yesus untuk apa? Untuk mengenal dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenal dia. Kenapa saya mau menjadi murid Tuhan Yesus? Bukan untuk saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi untuk supaya saya bisa mengenal dia. Ada begitu banyak dari kita yang mau menjadi orang Kristen karena kita berpikir bahwa aku akan diberkati saja. Dengarkan saya baik-baik. Tujuan kita menyembah Tuhan, tujuan kita memuji Tuhan, tujuan kita berdoa, tujuan kita mengikuti Dia bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk mengenal seseorang. Sekali lagi saya ucapkan, semua yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus, semua yang kita lakukan, semua adalah untuk pengenalan pribadi daripada Kristus Yesus. Karena saat kita benar-benar mengenal siapa Dia, dengarkan saya baik-baik, tidak mungkin kalau saudara dan saya tidak diubahkan oleh Tuhan. To know Him, mengenal hatinya. Pada saat saya mengenal Dia, saya bisa mengenal keinginannya dan kehendaknya atas kehidupan kita. Bukankah itu Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua? Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan, sacrifice, mengorbankan. Mengorbankan apa? Bukan pelayanan saudara, bukan suara saudara bernyanyi. Mengorbankan apa? Tubuh saudara. Kenapa tubuh? Bukan hati dan jiwa. Kenapa tubuh? Bukan roh. Tetapi mempersembahkan tubuh. Karena firman Tuhan mengatakan, the spirit is willing but the flesh is weak. Daging itu yang lemah, yang harus kita bakar
bakar yang harus kita korbankan kepada Tuhan itu daging. Artinya begini, saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, bukan Sydney lagi nih daging saya, kemauan saya, ambisi saya, ego saya, my self-centeredness, obsesi dengan diri sendiri, daging saya ini, nih aku persembahkan kepadamu Tuhan. Ku berikan kepadamu. Perhatikan ini. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah ini, seluruh hidupku ini. Itulah firman Tuhan katakan, ibadahmu, itulah penyembahanmu yang sejati. For that is your proper worship. Menyembah Tuhan itu bukan lagu pelan. Menyembah Tuhan bukan kita bermusik atau bernyanyi. Menyembah Tuhan adalah saat kita mengikuti Tuhan Yesus dan berkata, bukan kehendakku lagi, ambil semuanya Tuhan, Engkau gantikan dengan pribadimu. Perhatikan berikutnya. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi ini yang terjadi saat kita mengenal Dia, saat kita mengikuti Dia, continually follow Him, menyangkal diri kita, memikul salib kita. Ini yang terjadi, kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga apa? This is the goal. Sehingga saudara dan saya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. What an amazing life that would be. Itu kehidupan yang sangat luar biasa. Pada saudara dan saya, setiap kali kita diperhadapkan dengan keputusan apapun juga, kita bisa bilang begini, aku tahu Tuhan maunya yang mana. Bayangkan dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam saudara berhubungan dengan semua relasi saudara. Saudara selalu kayak ada impresi dan suara, ada sesuatu yang Tuhan tahu, ini kehendaknya Tuhan. Why? Karena saya kenal siapa Tuhan dalam hidup saya. Saudara pernah nggak ada dalam sebuah situasi di mana saudara lagi ngobrol sama teman dan ada yang ngegosipin teman saudara. Ada yang berkata begini, kamu tahu nggak si Budi atau si Amir? Udah nggak ada yang nama Budi sama Amir zaman sekarang. Kamu tahu kan si Budi sama Amir? Wah, mereka tuh ternyata begini. Saudara pernah nggak dalam keadaan begini? Di mana saudara berkata begini, gak mungkin bro, gue kenal banget sama Budi sama Amir. Mereka nggak akan mungkin seperti itu. Pernah nggak saudara kayak gitu? Saudara kayak gitu kenapa? Karena saudara apa? Bukan tahu, tapi kenal. Kita hidup di mana dunia sangat mencoba untuk mengombang-ambingkan pemikiran saudara dalam dunia ini. Tapi yang saya mau adalah kita hidup seperti firman Tuhan yang mengatakan begini, aku tahu mana kehendak Tuhan, yang baik dan yang sempurna bagi Dia. What an amazing life that would be. Jika dalam semua keputusan dan langkah hidup kita, saya tahu kehendak Tuhan karena saya mengenal Tuhan. Gimana kamu bisa kenal Tuhan? Karena saya memutuskan untuk mengikut Dia, menjadikan Dia guru dalam hidup saya, mencontohi teladannya, mempelajari semua firman Tuhan yang Dia sudah tuliskan buat saudara dan saya. Banyak orang berkata begini, aku gak bisa dengar suara Tuhan bro. Gimana mungkin kamu dengar suara Tuhan kalau Alkitabmu saja tidak pernah kau buka? Ouch. Tahu kehendak Tuhan karena aku mengenal Dia. Yohanes 17 menjadi masuk akal, menjadi sesuatu yang sangat jelas pada waktu saya membacanya. Karena firman Tuhan mengatakan begini, inilah hidup yang sejati. Ini, saudara mau hidup sejati? Angkat tangan yang mau hidup sejati. This is life, this is life. Kalau mau hidup nih kayak gini, inilah hidup sejati dan yang kekal. Supaya apa? Saudara dan saya mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Karena pada saat saya mempersembahkan hidup saya untuk mengenal Dia, bukan untuk mendapatkan berkatnya. I just wanna know God. I wanna know His heart. I want to know what you would decide, Jesus. Apa kehendakmu dalam kehidupanku? Aku tahu itu semua karena aku mengenal Dia. Dan aku mengenal Dia karena aku memutuskan untuk mengikut Yesus. Sederhana. Tapi kita sering lupa. Gereja membuat kekristenan menjadi sesuatu yang sangat rumit.
dengan posisi dan status, dengan titel dan lain sebagainya. Padahal Yesus cuma berkata, come and follow me. Follow me. Dan mungkin saudara akan berkata begini, saya selesai. Saudara akan berkata begini, pastor susah banget. I know. Trust me. Saya pun tahu. Untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, fondasi iman kita. Untuk menabur, untuk selalu berkorban dalam iman dan pengharapan. Itu gak gampang. Gak gampang kalau saudara melakukannya dengan kekuatan saudara sendiri. Tetapi dengarkan saya baik-baik. Ada sebuah ayat dalam Filipi 2 yang selalu saya kembali. Setiap kali saya berkata, sulit ya ikut Tuhan Yesus. Sulit ya menyangkal diri, memikul salib dan terus mengikuti Yesus. Filipi 2 ayat 13 mengatakan begini. Karena siapa? Siapa? Allah yang memberikan kepada saudara keinginan, the desires, bahkan kemampuan, bukan cuma sekedar keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan yang baik, tetapi juga kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Susah kenapa? Karena saudara memakai kekuatanmu sendiri. Tapi janjinya Tuhan adalah Dia ingin memberikan kepada saudara keinginan dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya. Praise be to God. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan keinginan dan kemampuan untuk saya bisa menyangkal diri, memikul salib, dan juga untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang suruh, biar Tuhan yang repot. Sekali lagi, kalau Tuhan yang suruh kita lakukan, izinkan Tuhan pun yang repot memberikannya kepada kita. Pertanyaannya, saudara mau ambil itu atau tidak? Saudara mau taat dan tunduk atau tidak? Kata kuncinya cuma itu kok. Berserah, tunduk, taat. Tuhan maunya apa? Ngikut. Iya. Lakukan ini. Oke. Tanpa berbantah-bantahan, tanpa bersungut-sungut. Lakukan itu. Dan ini yang akan terjadi. Matius 16, ini ayat sesudah ayat 24 tadi. Setelah Yesus berkata, siapapun yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena, ayat 25, sebab orang yang mau mempertahankan kehidupannya akan kehilangan hidupnya. Baca sama-sama. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku malah akan mendapatkannya. Roma 12 tadi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Sehingga aku tidak menjadi sama dengan dunia, mengubahkan caraku berpikir. Sehingga aku bisa dapat mengetahui kehendak mana yang adalah kehendaknya Tuhan yang baik dan yang sempurna dalam hidupku. Ya ini. Orang yang malah mau berkata, gak mau. Ini hidupku. Aku mau melakukannya sesuai dengan kehendakku. Malah akan kehilangan nyawamu. Mungkin hari ini tutup Alkitab saudara, saya selesai. Teman-teman boleh maju. Mungkin hari ini ada beberapa dari saudara yang lagi bergumul dengan kehilangan. Mungkin saudara punya rasa khawatir atau rasa ketakutan, kehilangan pekerjaan saudara, kehilangan seseorang yang saudara kasihi. Bahkan mungkin ada beberapa dari saudara yang hari ini sedang khawatir dan takut akan kehilangan nyawa saudara sendiri, mungkin dari penyakit atau lain apapun. Tapi firman Tuhan hari ini yang sederhana ini mengingatkan kita kembali bahwa semua hidup kita adalah miliknya Tuhan. Semua darinya, semua olehnya, dan semua untuknya. Kalau hari ini ada rasa kekhawatiran tersebut dan saudara diingatkan kembali bahwa sebenarnya yang harus kita lakukan adalah membuat keputusan hari demi hari untuk terus mengikut Yesus saja.
Kalau Engkau adalah orangnya. Bukan sekedar aku percaya Tuhan. No. Hari ini Engkau membuat keputusan. Aku mau mengikut Engkau. Aku tidak takut lagi kehilangan apapun dalam hidupku. Waktu 7 tahun yang lalu dokter berkata, Bapak, Engkau akan kehilangan pendengaranmu dalam beberapa tahun. Saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya bilang sama dokter, yang kasih pendengaran saya Tuhan kok. Kalau Tuhan mau ambil, nggak apa-apa. Semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan. Kalau hari ini saudara mau mengambil keputusan, saya mau, today I have decided to follow Jesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Hamba berdoa, hamba sangat amat berdoa Tuhan. Engkau yang membantu setiap kami menyadari bahwa Engkau yang terlebih dahulu memberikan hidupmu dan tubuhmu bagi kami Tuhan. Siapa yang menggenggam erat hidupnya malah akan kehilangannya. Tetapi siapa yang mau rela mengorbankan, memberikan, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, malah mereka yang akan mendapatkan kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang mengenal Bapa dan mengenal Yesus anaknya. What an incredible life. Jika kami bisa berkata, aku kenal. Gak cuman tahu, gak cuman kagum, gak cuman sekedar mencermati, but aku kenal Yesus dalam hidupku yang sangat baik, yang sangat setia, yang selalu memegang kendali dalam segala musim hidupku. Kalau hari ini aku ada Tuhan, itu semua karena rahmat-Mu, itu semua karena pemberian-Mu. Apa yang aku kerjakan Tuhan, apa yang bisa aku banggakan Tuhan, selain salib daripada Yesus yang mati buatku di kayu salib. Hari ini aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, yang mengambil keputusan, I will follow you continually. Aku terus Tuhan, no matter what comes may, mau seberat apapun penderitaan dan salib yang harus aku pikul, aku tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah pahit, aku tidak akan pernah marah, karena aku tahu Engkau mempunyai rencana yang sangat amat luar biasa indah dalam pengenalan akan Engkau. Engkau lebih berharga dari segala-galanya. Aku tidak mau mengejar tangan-Mu Tuhan. Aku tidak mau mengejar berkat-Mu saja. Tetapi aku mau mengejar wajah-Mu dan kehadiran-Mu Tuhan. Itu janjiku dan doaku hari ini. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, mengejar di dalam. I will follow you, I will follow you Lord. Dan membawa sembah-Mu. Mari kita semua bangkit bersama, angkat tangan-Mu, angkat hatimu. I will follow you Jesus, I will follow you Lord. I want to come after you. Aku mau mengejar Engkau Tuhan. Meskipun sulit, meskipun sulit musim ini Tuhan, Engkau tetap baik.